Senin pagi di awal bulan Juni ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar apel gabungan sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022. Bertempat di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS pada 6 Juni 2022. Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Haji Muhammad Nur, para asisten dan staf ahli Setda Kabupaten HSS, Kepala Bagian dan Kasubag Setda Kabupaten HSS, Kepala Perangkat Daerah, serta para aparatur sipil negara di lingkup Pemkab HSS. Mengawali arahannya, Bupati HSS menyampaikan momentum pelaksanaan apel gabungan ini menjadi media penyampaian informasi kepada semua jajaran Pemkab HSS untuk mendapat dukungan penuh agar segala tugas dapat berjalan secara baik dan lancar. Beliau juga menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah, sebagai pengguna anggaran, para pejabat administrator dan pejabat fungsional sebagai pejabat pembuat komitmen untuk segera memacu kinerja agar target yang ingin dicapai di bulan ke-6. Sehingga dapat menekan deviasi yang cukup tinggi di Kabupaten HSS. Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa dari Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juli tahun 2002. Dengan tema Away One Earth tahun 2002, Indonesia peringati Hari Lingkungan Hidup Dunia dengan mengambil tema Satu Bumi untuk Masa Depan. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pelantikan dan serah terima jabatan Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Daha Utara dan Loksado di Pendopo Bupati, Senin 6 Juni 2022. Turut berhadir pada acara pelantikan tersebut Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Kepala Perangkat Daerah, Camat serta para pengurus TPPKK Kabupaten dan Kecamatan. Hajah Isnaniah Ahmad Fikri selaku Ketua TPPKK Kabupaten melantik secara langsung Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Daha Utara, dan Loksado. Setelah dilantik, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan kepada masing-masing camat. Selaku pembina PKK Kecamatan, kemudian dilakukan serah terima jabatan antara Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang lama kepada yang baru yang disaksikan Ketua PKK Kabupaten dan para undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian usulan dan pengumuman serta penetapan perubahan unsur pimpinan bertempat di lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat ini digelar terkait dengan keputusan DPP Partai Nasdem, yakni tentang perubahan Wakil Ketua DPRD dari Rodi Maulidi kepada Haji Kartoyo, serta Ketua Fraksi Nasdem dari Haji Yopie Alfiani kepada Haji Haidir Sani. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melanjutkan tradisi pelepasan sekaligus silaturahmi dengan para jemaah calon haji berstatus ASN lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara pelepasan dan silaturahmi JCH ini diikuti 29 ASN yang pada tahun ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang akan berangkat pada tanggal 13 Juni mendatang. Ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa ibarat kalau bahasa kitanya taumpat nih di jamaah ada teman-teman ada 133an kayaknya nih yang dari ASN. Sebenarnya jumlahnya lebih 50 tapi yang lingkungan Pemkab HSS itu ada 29 sama suami istri. Alhamdulillah, dan
Kami juga berterima kasih pada Pak Bupati diselenggarakan secara khusus untuk kami ASN di lingkungan Kabupaten Sungai Selatan. Dalam rangka Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2022, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pembinaan kepada TP PKK Kecamatan Daha Utara di Desa Pandak Daung, serta juga penyerahan bantuan di Posyandu Junjung Buih II yang berada di Desa Tambak Bitin pada Selasa, 7 Juni 2022. Masyarakat terlihat tampak antusias membawa balita dan anak-anaknya untuk melakukan imunisasi, baik itu imunisasi campak maupun rubella. Hajah Isnaniah Ahmad Fikri juga menyempatkan berdialog dengan kader Posyandu, yang juga merupakan kader PKK setempat. Terdapat beberapa isu yang dibahas, seperti inovasi Posyandu, gizi buruk atau stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seusai menyerahkan bantuan, TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan melanjutkan giatnya untuk meninjau dan memberikan pembinaan kepada TP PKK Kecamatan Daha Utara di Desa Pandak Daun. Dengan adanya peninjauan ini, selain untuk melihat persiapan kader-kader PKK yang sudah bergerak, peninjauan ini juga bermaksud untuk memantapkan dan mendukung kegiatan lomba tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 nantinya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bersama DPRD Kabupaten HSS pagi ini melaksanakan rapat panitia khusus, rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Ban Kalsel. Pada Selasa 7 Juni 2022. Rapat pansus ini dipimpin oleh Mukhlis Ridani dari fraksi Golkar. Hadir pula para anggota fraksi DPRD Kabupaten HSS lain yang juga tergabung dalam pansus, diantaranya Yuniarti dari fraksi PKB, Haryadi dari fraksi Gerindra PAN, Syarifuddin dari fraksi PDIP, Yusferi dan Mardiansyah dari fraksi PKS, serta Yoga Lesmana yang juga berasal dari fraksi Golkar. Sementara pihak pemerintah daerah Kabupaten HSS dalam hal ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Haji MK Saputra, Asisten Pemerintahan dan Kesrasetda Kabupaten HSS Kamidi, Asisten Administrasi Umum Iwan Friyadi, staf ahli Setda. Inspektur Daerah, Kabak Hukum Setda Kabupaten HSS, Kabak Ekobank Setda Kabupaten HSS, Kabak Pemerintahan Setda Kabupaten HSS, Perwakilan Bapelitbangda Kabupaten HSS dan BPKPD Kabupaten HSS. Hadir pula pimpinan Ban Kalsel Cabang Kandangan beserta jajaran, dan perwakilan Ban Kalsel Pusat yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Fahrudin selaku Direktur Bisnis PT Ban Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar audiensi dengan tim penyusun bagian investasi secara virtual, bertempat di Media Center Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, audiensi yang dilaksanakan secara virtual ini turut diikuti oleh tim penyusun bagian investasi Fakultas Ekonomi Banjarmasin, Dinas Kehutanan dan Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan. Audiensi ini digelar dengan tujuan untuk melakukan identifikasi potensi unggulan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sektor-sektor unggulan daerah tersebut, kedepannya akan menjadi program kerja pemerintah daerah, sebagai potensi investasi sumber daya lokal.
Sebagai salah satu kabupaten yang meraih predikat Kabupaten Terinovatif dalam gelaran IGA tahun 2021, evaluasi dan peningkatan terhadap kualitas inovasi adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Guna terwujudnya hal tersebut, pada 8 Juni 2022, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar asistensi IGA, yang dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri. Menjelang pemberangkatan 135 jemaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju embarkasi Banjarmasin, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan acara penutupan bimbingan manasik haji tahun 2022. Prosesi penutupan kegiatan manasik haji ini, secara resmi ditutup langsung oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, yang sebelumnya dirangkai dengan sholat hajat, bertempat di Masjid Al-Minah Kandangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, menerima kunjungan silaturahmi dari Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten HSS, yang terdiri dari Hasnan Fauzan, selaku Ketua dan beberapa anggota Bawaslu HSS. Rabu, 8 Juni 2022. Selain bersilaturahmi, kedatangan Komisioner Bawaslu HSS tersebut adalah terkait rencana pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten HSS dan Badan Amil Zakat Nasional HSS, menggelar kegiatan sosialisasi program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi para santri yang akan menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Al-Ahqaf Yaman, yang bertempat di Aula Wakil Bupati HSS. Rabu, 8 Juni 2022. Pemerintah Kabupaten HSS melalui Kepala Bagian Kesrasetda Kabupaten HSS Haji Fajar Abdi, mengungkapkan program beasiswa ini merupakan program 5 tahun, yang telah dimulai sejak tahun 2018 dan tetap berkelanjutan sampai tahun 2023 mendatang, dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten HSS mewujudkan masyarakat yang agamis sejahtera dunia dan akhirat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Diskominfo Kabupaten HSS, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri HSS melaksanakan penerangan hukum bagi para pejabat dan ASN di lingkungan Diskominfo HSS. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nul Albar, mengatakan penerangan hukum menjadi salah bentuk sinergitas antara Kejari dan Pemkab, serta dukungan Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penegakan hukum di daerah dalam pelaksanaan pembangunan, serta menghindarkan atau antisipasi pelanggaran hukum. Dijelaskan, bahwa penerangan hukum akan dilaksanakan secara rutin di 40 organisasi perangkat daerah di Kabupaten HSS, dan disampaikan para narasumber yang kompeten, dengan harapan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh sesuai hukum.
sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat keagamaan, serta senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar pengajian rutin bulanan. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dirangkai dengan tausiah dan ditutup dengan sholat isya berjamaah serta doa bersama. Guna terus meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintahan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat koordinasi bulanan, yang rutin dilaksanakan di setiap awal bulan. Rakor bulan Juli kali ini, dilaksanakan di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, serta dibuka dan dipimpin langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri. Dilaksanakannya rapat koordinasi lengkap kali ini, merupakan wujud semangat pemerintah daerah, dalam rangka memasuki triwulan kedua di tahun 2022. Momentum rapat kali ini juga dimaknai sebagai media evaluasi capaian, di semester pertama tahun 2022 memasuki semester kedua, atas berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, gelar kegiatan sosialisasi, dengan agenda yakni tentang destructive fishing. Kegiatan hasil kerjasama antara Dirjen PSDKP KPP dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, dibuka langsung oleh Direktur PSDKP dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, bertempat di Sanggar Pramuka Kandangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menangkap anak-anak ikan yang bukan berasal dari hasil budidaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan siklus hidup ikan tetap terjaga, yang bermuara pada terjaganya sumber daya ikan di Hulu Sungai Selatan. Kamis, 9 Juni 2022, bertempat di Aula Kecamatan Kandangan, Ketua TP PKK Kabupaten HSS Hajah Isnaniah Ahmad Fikri, menghadiri rapat koordinasi program ketahanan keluarga anti narkoba, sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama antara TP PKK Kabupaten HSS, dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kabupaten HSS. Kegiatan ini juga turut diikuti Wakil Ketua 1 TP PKK Kabupaten HSS Sri Astuti Syamsuri Arsyad, Pengurus TP PKK Kabupaten HSS, Ketua TP PKK Kecamatan Kabupaten HSS, Lurah Jambu Hilir, Kepala Desa Lungau serta undangan lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, membuka sekaligus meresmikan Majelis Zikir dan Syarikat Kematian As-Salam di Masjid Besar As-Salam, Sungai Raya. Pada Kamis, 9 Juni 2022. Dalam kesempatan itu Bupati menyambut gembira atas terbukanya kegiatan Majelis Zikir As-Salam, di mana hal tersebut menambah jumlah majelis-majelis zikir yang ada di HSS yang demikian merupakan penunjang visi dan misinya, dalam membangun HSS menuju kabupaten yang sejahtera dunia akhirat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kembali menggelar kegiatan Gerakan Subuh Jumat Berkah, yang mana dalam kesempatan ini kegiatan dilaksanakan di Masjid Jamiatul Khairat, Desa Bamban, Kecamatan Angkinang. Jumat, 10 Juni 2022.
Dengan tema, "Mari kita laksanakan sholat subuh berjamaah untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat", kegiatan gerakan subuh Jumat Berkah diharapkan mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk lebih memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Gelaran Hataman Al-Quran yang rutin dilaksanakan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap Jumat pagi kembali digelar, yang dihadiri Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, beserta seluruh kepala bagian dan para ASN lingkup Setda HSS. Sebagaimana biasa setiap 1 bulan sekali kegiatan ini diisi pula dengan tambahan tausiah, yang kali ini disampaikan oleh Tuan Guru Haji Diyaudin. Dalam tausiahnya, Tuan Guru Haji Diyaudin menyampaikan sebuah hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membahas tentang amalan yang seharusnya dilakukan seorang muslim pada saat bangun menyambut pagi hari.